Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mr. Jiri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dua pahlawan, yaitu Sisingamangaraja yang ke-12 dan satu lagi adalah Kapiten Patimura. Nah, kita akan mulai dari Sisingamangaraja terlebih dahulu ya. Nah, Sisingamangaraja itu dilahirkan pada tanggal 18 Februari 1845. Kira-kira apa sih yang Sisingamangaraja lakukan sehingga dia mendapatkan julukan pahlawan nasional? Nah, Sisingamangaraja merupakan salah seorang raja pada zaman masa pemerintahan kerajaan Batak. Nah, Sisingamangaraja sendiri terkenal dengan perang rakyat Batak yang mengambil waktu pada tahun 1878 sampai 1907. Nah, ada 3 hal yang membuat Sisingamangaraja yakin bahwa Belanda ini harus digusur. Yang pertama adalah dikarenakan Belanda mengirimkan pasukan-pasukannya untuk menaklukkan daerah-daerah di Sumatera Utara. Yang kedua, itu terbunuhnya Sisingamangaraja yang ke-10. Dan yang ketiga, itu adalah penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh orang Belanda pada saat itu, yang dianggap oleh Sisingamangaraja merupakan hal yang cukup berbahaya bagi daerahnya. Pertempuran pertama itu terjadi di Toba Selindung, sebuah daerah di Sumatera Utara. Dan pertempuran tersebut terjadi karena Belanda sudah mulai mengirimkan pasukannya ke sana, sehingga Sisingamangaraja ke-12 langsung mendeklarasikan perang pada saat itu dikarenakan Belanda memasuki kawasan kekuasaan dari Sisingamangaraja ke-12. Rakyat Batak pada saat itu menggunakan 2 jenis benteng pertahanan. Keren ya? Yang pertama itu adalah benteng pertahanan alam dan yang kedua adalah benteng pertahanan buatan. Nah, dari namanya kita tahu nih bahwa benteng yang terbuat dari alam itu benteng-benteng yang terbuat dari hal alami seperti batu, pepohonan dan lain-lain. Sementara benteng buatan adalah benteng yang dibuat oleh manusia. Cerdik ya? Selama peperangan tersebut, Sisingamangaraja hampir kalah di setiap daerah di tempat dia perang. Sehingga setiap dia selesai perang, dia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga akhirnya dia berpindah ke tempat asal di mana dia dilahirkan. Dan di sana pun Belanda mengirimkan pasukannya untuk menyerang Sisingamangaraja. Hampir semua perlawanan rakyat Batak itu bisa dipadamkan oleh Belanda. Maksudnya dipadamkan adalah rakyat Batak kalah pada saat itu. Dan karena semakin banyaknya tempat yang dikuasai oleh Belanda di Sumatera Utara, sehingga pada saat itu Belanda berhasil menawan keluarga dari Sisingamangaraja. Nah, akhirnya dalam pertempuran di suatu tempat bernama Dairi, Sisingamangaraja tertembak dan gugur. Sisingamangaraja akhirnya meninggal pada tanggal 17 Juni 1907. Dan pada saat itu dengan jatuh dan meninggalnya Sisingamangaraja, maka seluruh daerah Batak menjadi daerah kekuasaan Belanda pada saat itu. Wah, perjuangan Sisingamangaraja untuk melawan Belanda merupakan perjuangan yang tidak kalah mudah ya. Bahkan sampai akhir pun memang tidak bisa dimenangkan oleh Sisingamangaraja. Namun perjuangannya tersebut dihargai oleh Indonesia sehingga dia dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai Kapiten Patimura. Kapiten Patimura atau dengan nama aslinya Thomas Matulesi, ia merupakan salah satu pahlawan yang cukup terkenal dari Maluku. Dan kita biasa sering lihat fotonya itu ada di uang rupiah Indonesia. Nah, dia itu lahir di Pulau Seram pada tanggal 8 Juni 1783 atau 8 Juni 1783. Patimura merupakan seorang sosok yang gagah berani, terlepas karena dia merupakan sosok bangsawan pada masa itu dan dia melakukan banyak banget perlawanan kepada Belanda yang saat itu melakukan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dan perang atau perlawanan yang paling diingat mengenai Kapiten Patimura adalah perang saat rakyat Maluku berusaha merebut benteng Durstede dari Belanda pada bulan Mei tahun 1817. Nah, Kapiten Patimura ini dikenal sangatlah cerdik, bahkan saat itu namanya sampai ditakuti oleh orang-orang VOC. Ya, pada saat itu orang-orang Belanda saat itu segan dengan Kapiten Patimura karena dia memiliki kemampuan untuk membuat rakyat Maluku bersatu dan melawan Belanda pada saat itu. Namun, pada saat itu Belanda berusaha untuk mengambil alih kembali benteng tersebut dan memberikan perlawanan. Sehingga Belanda meminta bantuan pada
Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta untuk memberikan pasukan tambahan guna menghadapi Pattimura. Hingga akhirnya pada bulan Agustus 1817, pasukan dari Pattimura bisa dikalahkan kembali oleh Belanda. Dan ada catatan bahwa Pattimura dikhianati oleh Raja Booi dari Saparua yang memberitakan informasi mengenai strategi penyerangan yang akan dilakukan oleh Pattimura. Sehingga Pattimura kalah dan ditangkap. Dan akhirnya pada bulan Desember 1817, tepatnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura mati digantung oleh Belanda pada saat itu bersama dengan 3 orang lainnya. Dan kematian Pattimura tersebut mengakhiri perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pada saat itu. Perlawanan Pattimura sampai dia harus dikhianati merupakan hal yang harus kita kenang juga ya. Itulah kenapa Pattimura sekarang menjadi pahlawan nasional. Oke, sampai situ dulu pembahasan Mister. Bye-bye.